Panganjali. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Hari ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang video debat yang berjudul Bolehkah Sidak HP Siswa Dilakukan di Sekolah? Sebelum kami mempresentasikan video debat kami, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dewayan Hagisanti dan saya sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Nila Putri Darmayanti, saya sebagai Pro 1. Perkenalkan, nama saya Putra Kasatria Kunhat Maja, absen 26. Saya sebagai Pro 2. Perkenalkan, nama saya Gede Angga Dharma Putra, nomor absen 2, saya sebagai Pro 3. Perkenalkan, nama saya Nika Dedia Olivia, nomor absen 19. Di sini saya sebagai kontra 1. Perkenalkan, nama saya Gustian Sari, nomor absen 23. Di sini saya sebagai kontra 2. Perkenalkan, nama saya Ini Putri Sabranyani Putri, nomor absen 34. Di sini saya berperan sebagai kontra 3. Gadget diciptakan untuk hal-hal yang positif. Namun, oleh sebagian orang, gadget digunakan untuk hal-hal yang negatif. Salah satu contohnya adalah para remaja yang berusia di bawah umur yang duduk di bangku SMP atau SMA menyimpan konten pornografi atau gambar kekerasan. Untuk mencegah hal tersebut, sekolah mengadakan sidak HP yang bertujuan untuk mengetahui atau mencegah siswanya menyimpan konten pornografi dan gambar kekerasan. Baik, kita akan memulai debatnya. Dimulai dari tim Pro. Persilahkan untuk menyampaikan pendapatnya dengan waktu 1 menit. Sidak HP ini dilakukan untuk kebaikan kita bersama. Karena anak pada zaman sekarang, apalagi dengan masa yang remaja ini, banyak yang sering menyalahgunakan HP untuk hal-hal yang negatif. Oleh karena itu, dengan adanya sidak HP ini, kita dapat meminimalisir hal-hal negatif tersebut. Baik, dari tim Pro, apakah ada tambahan lagi? Tidak, terima kasih. Jika tidak ada, maka kita lanjutkan ke tim kontra dengan waktu 1 menit. Dengan adanya sidak HP ini memang dapat meminimalisir hal-hal negatif yang dapat terjadi. Tetapi menurut saya, dengan adanya sidak HP ini dapat melanggar privasi siswa, seperti membuka galeri, WhatsApp, dan lain-lain yang dapat mengganggu privasi seseorang. Karena di dalamnya terdapat catatan atau sejenisnya yang bersifat pribadi. Apakah ada tambahan lagi dari tim kontra? Tidak. Baik, jika tidak ada, kita lanjutkan ke tim Pro. Dipersilahkan dengan waktu 1 menit. Terima kasih. Sidak HP ini dilakukan untuk kebaikan kita bersama. Karena anak sekolah zaman sekarang banyak menggunakan handphone untuk mencari berbagai informasi penting. Sidak HP ini berfungsi supaya siswa atau siswi dapat berkonsentrasi dalam pelajaran tersebut dan juga mengurangi dampak negatif dari hal-hal yang berbau pornografi pada siswa. Apakah ada tambahan lagi dari tim Pro? Tidak, terima kasih. Baik, jika tidak ada, lanjutkan ke tim kontra dengan waktu 1 menit. Dengan adanya sidak HP ini dapat mengukur privasi dan membuat anak-anak tidak nyaman. Kemudian, menyidak HP ini hanya dilakukan oleh polisi bila polisi tersebut sudah melakukan tangkap tangan dan sudah mendapatkan surat izin dari pengadilan setempat. Melihat HP orang lain atau melihat privasi orang lain tersebut adalah tindakan melawan hukum dan tidak patut dibenarkan karena menentang Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 ayat 1 ITE. Apakah ada tambahan lagi dari tim kontra? Tidak. Terima kasih. Jika tidak ada, kita lanjutkan ke tim Pro. Dipersilahkan dengan waktu yang sama 1 menit. Saya mohon izin untuk tidak berdiri. Sidak HP ini sangat perlu dilakukan di kalangan anak sekolah dan remaja untuk mengurangi siswa yang menyalahgunakan HP untuk hal yang tidak baik seperti hal yang berbau pornografi. Apakah ada yang mau ditambahkan lagi? Tidak, terima kasih. Kita lanjutkan ke tim kontra. Dipersilahkan dengan waktu yang sama. Saya sangat tidak setuju dengan adanya sidak HP. Mengapa? Karena ini merupakan pelanggaran privasi yang didapatkan oleh para siswa. Di dalam HP tersebut terdapat data-data penting dan juga terdapat percakapan antara kita dengan orang lain yang berisi tentang curhatan, data keuangan, atau yang lainnya. Jika data kita yang tersebar luas di medsos, apakah pihak razia akan berani mempertanggungjawabkan di pengadilan? Sudahlah, janganlah kita mengganggu privasi orang lain. Baik, apakah ada tambahan yang ingin menambahkan lagi? Tidak, terima kasih. Jika tidak ada yang ingin menambahkan lagi, maka izinkan saya memberikan penegasan ulang tentang debat hari ini.
Sida HP menurut beberapa orang perlu dilakukan karena anak zaman sekarang banyak terpengaruh dengan hal-hal negatif. Dengan adanya sida HP ini memang dapat meminimalisir hal-hal negatif yang dapat terjadi. Namun, sebagian orang menganggap bahwa diadakannya sida HP dapat melanggar privasi para siswa karena HP berisi data-data pribadi yang dimiliki oleh siswa tersebut. Sekian presentasi dari kelompok 2. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Mungkin jika ada kesalahan, yang kami salahkan adalah kedua cowok ini. Mengapa? Karena cewek itu selalu benar. Sekian. Terima kasih. Para Mas Santi. Om Santi Santi Santi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kepada yang terhormat seluruh teman-teman yang sudah ada di sini, mohon izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Komang Desita Wulandari selaku moderator dan pemandu debat hari ini. Hari ini kita akan melakukan debat dengan topik dampak buruk smartphone dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum itu, untuk tim silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Komang Bayu, pembicara 1 dari tim Pro. Perkenalkan, nama saya Nyoyan Pratnya Sastra Winadi, pembicara 2 dari tim Pro. Perkenalkan, saya Akal Guna, pembicara 3 dari tim Pro. Perkenalkan, nama saya Abiasa Winata, saya pembicara 1 dari tim Kontra. Perkenalkan, saya Pratika, saya pembicara 2 dari tim Kontra. Perkenalkan, nama saya Mang Arya dari tim Kontra, pembicara 3. Baik, terima kasih. Baik, sebelum dimulai saya akan membacakan sedikit mengenai topik debat hari ini. Smartphone sudah menjadi barang yang selalu kita pegang dimanapun dan kapanpun. Tapi smartphone juga memiliki dampak buruk bagi masyarakat. Bahkan sudah menjadi masalah yang muncul. Bahkan sudah menjadi konflik dalam masyarakat. Silakan kalian mengeluarkan pendapat kalian mengenai masalah ini. Debat akan dimulai sekarang. Dipersilakan untuk pembicara 1 dari tim Pro untuk menyampaikan pendapatnya dengan durasi 3 menit. Silakan. Oke, sama-sama terima kasih para moderator. Sekali lagi saya perkenalkan diri, saya pembicara 1 dari tim Pro. Dampak buruk handphone sangat banyak pada kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, kita menjadi malas. Karena kemalasan ini, kita menjadi kecanduan. Padahal fungsi utama handphone adalah untuk membantu kita menyelesaikan permasalahan di kehidupan sehari-hari. Tapi karena adanya banyak fasilitas di handphone, kita menjadi terlena, kita menjadi nyaman, dan kita menjadikan handphone sebagai alat pemenuh kebutuhan kita. Dan karena kemalasan ini, kita menjadi kecanduan. Gampang, semuanya ada di handphone, seperti itu. Karena kecanduan, kita dapat merusak diri kita sendiri. Tepatnya merusak kesehatan kita, contohnya mata. Handphone memberikan banyak radiasi pada mata. Sehingga, karena hal tersebut, mata kita bisa menjadi rusak atau minus. Baik, sudah? Sudah. Bicara 1 dari tim Kontra dengan durasi 3 menit. Baik, terima kasih. Saya pembicara 1 dari tim Kontra. Jadi begini, menurut saya relatif tergantung orangnya. Kalau Anda malas itu untuk kebutuhan sehari-hari. Orang malas itu sebenarnya tidak selalu buruk itu. Misalnya, Anda malas melakukan kegiatan yang Anda lebih baik mencari cara instan dengan mencari hal yang lebih baru gitu. Seperti HP ada fitur-fitur belanja online itu lebih baik. Baik, silakan lanjutkan dari pembicara 2 dari tim Pro. Silakan dengan durasi 3 menit. Baik, terima kasih untuk pendapat. Untuk menurut saya, e-sport itu kan rata-rata umur yang sudah 20 tahun ke atas ya, yang sudah cukup umur gitu loh, yang mengikuti acara-acara seperti itu yang menghasilkan uang. Kalau menurut saya justru kegiatan itu menginspirasikan anak-anak di bawah umur untuk bermain game yang di luar jangkauan waktu itu. Jadi dia berusaha mengikuti acara bidang seperti itu. Jadi dia mulai bermain game hampir 24 jam hingga menyita waktu untuk belajarnya. Dia mulai ikut-ikutan bermain game padahal belum cukup umurnya gitu kan. Itu kan merusak mental anak dari kecil. Dia sudah dikasih HP, sudah ikut bermain game hingga larut waktu. Itu sudah cukup merusak matanya, merusak mentalnya. Dia juga jadi malas belajar sekolah. Baik, sudah? Sudah. Silakan pembicara 2 dari tim Kontra dengan durasi 3 menit. Terima kasih atas pendapatnya. Saya pembicara 2 dari tim Kontra ingin menyampaikan pendapat. Sekarang ini kan zamannya sudah globalisasi, di mana tidak mau semua orang itu dituntut minimal punya HP untuk memudahkan. Dan kasusnya ini kalau anak kecil sudah ditanamkan main HP terus main game online, itu menurut saya tergantung orang tua dan lingkungannya. Harusnya orang tua itu sadar kalau dia peduli pada anaknya, dia bisa punya waktu, meluangkan waktu untuk mendidik anaknya
Dan kalau misalnya mau diberikan HP itu minimal dia sudah masuk SMP baru bisa memegang HP dan bermain sosial media. Jadi sekali lagi itu tergantung dari didikan orang tua dan di sekitar lingkungannya. Kalau memang orang tuanya tidak ada waktu, ya mau tidak mau hanya bisa memberikan HP pada anaknya. Sekian itu saja pendapat saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan untuk pembicara 3 dari tim pro. Terima kasih moderator. Saya dari tim pro, saya akan menyanggah dari pendapat tim kontra 2. Kalau orang tua tidak punya waktu untuk anaknya, anak tersebut akan kekurangan kasih sayang. Padahal di umur anak yang masih remaja atau masih SMP itu belum saatnya untuk mandiri, masih butuh pengertian lebih dari orang tua. Jadi orang tua diwajibkan memberikan kasih sayang sepenuhnya kepada anaknya, karena anak bukan hanya butuh hiburan dari handphone, tapi membutuhkan kasih sayang asli dari orang tua. Itu saja pendapat dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pembicara 3 dari tim pro. Silakan untuk pembicara 3 dari tim kontra dengan durasi 3 menit. Baik, terima kasih. Menurut saya kembali lagi ke pendapatnya tim pro kita tadi. Itu tergantung ke orang tuanya, tergantung mereka cara mendidiknya ke anaknya masing-masing. Ada orang tua yang memberikan HP di saat anaknya masih di bawah umur, ada yang melarang, ada yang biasa saja, ada yang tidak membolehkan sama sekali. Nah, jadi kembali lagi itu cara orang tua mendidik anaknya. Kembali lagi kepada orang masing-masing. Nampak negatifnya itu bisa masuk atau tidak. Kalau ternyata orangnya itu memang rajin, bisa mengontrol diri, tahu waktu kapan harus berhenti bermain HP, tahu bagaimana bikin schedule-nya sesuai dengan waktu-waktunya dia. Itu sih bisa-bisa saja. Baik, terima kasih. Kita sudah sampai di penghujung acara. Debat hari ini sudah selesai. Saya akan menarik kesimpulan tentang debat hari ini. Jadi smartphone memiliki banyak dampak buruk beserta dampak baiknya. Itu semua bergantung pada diri sendiri dan lingkungan sekitar. Jika kita menggunakan smartphone dengan bijak, maka akan menimbulkan dampak positif, begitu pula sebaiknya. Terima kasih untuk semua tim yang sudah terlibat dalam debat hari ini. Saya akhiri dengan para Mbak Santi. Om Santi Santi Santi.